Aku menjelajahi hutan ini sambil mengamati jejak ayam hutan, mencari lokasi yang cocok untuk membangun shelter yang akan aku buat untuk bertahan hidup di dalam hutan ini. Dan aku juga mencari beberapa tumbuhan dan buah-buahan yang bisa dimakan. Saksikan kisah keseruan Andre Jejak Explore dengan melakukan solo survival di hutan belantara. Pada video petualangan episode ke-1 kali ini, aku akan melakukan survival dan menjelajahi hutan ini. Aku juga sambil mencari lokasi yang cocok untuk membangun shelter yang akan aku buat untuk bertahan hidup di hutan ini. Di dalam perjalananku, aku juga sambil mencari buah-buahan dan beberapa tumbuhan yang bisa aku makan dan aku masak di saat aku bermalam sendirian di hutan ini nanti. Di sini aku menemukan buah salak liar. Namun, buah salak ini masih berukuran kecil dan tidak enak untuk dimakan. Aku pun mencoba mencari ke pohon salak yang lainnya, berharap ada buah salak yang berukuran besar dan siap untuk dimakan. Di sini pun aku menemukan buah salak lagi yang tertutup dedaunan kering. Sayangnya, buah salak yang barusan aku temukan ini ternyata masih berukuran kecil juga. Agar buah salak ini tidak dilihat dan dimakan tupai atau hewan lainnya, aku pun mencoba menutup kembali buah salak ini menggunakan dedaunan kering seperti semula, agar suatu saat nanti aku bisa mengambil buah ini pada saat ukurannya sudah besar dan matang. Aku pun melanjutkan pertualanganku dengan melangkah maju dan melewati banyaknya dedaunan kering. Di sini aku menemukan serangga yang lumayan langka ditemui. Biasanya orang lokal menyebutnya kutu lentera, atau dengan nama bahasa ilmiahnya yaitu lentera bok, dari spesies Pyrrhogunji. Spesies ini biasa ditemukan di wilayah Asia Tenggara termasuk Kalimantan, Borneo. Dengan ciri fisik memiliki proyeksi kepala yang panjang menyerupai moncong dan memiliki sayap bermotif cerah dengan warna kontras. Perilaku serangga ini merupakan herbivora yang hidup dengan menghisap getah dari pohon buah-buahan seperti mangga. Meskipun disebut lalat lentera, serangga ini sebenarnya tidak mengeluarkan cahaya seperti nama lentera itu sendiri. Di sini, aku berjalan memasuki semak belukar yang begitu lebat, dan aku juga menemukan tanda-tanda bekas keberadaan ayam hutan di lokasi ini. Terlihat lokasi di sini sangat bersih. Di bawahnya seperti ada yang mengorek-ngorek tanah di sini. Biasanya hewan yang mempunyai perilaku seperti itu terkadang ayam hutan untuk mencari cacing di balik dedaunan kering dan di dalam tanah. Namun, aku di sini tidak menemukan sosok ayam hutan tersebut.
seingatku, lokasi di sini ada aliran air yang mengalir di bawah gunung ini. Namun, karena kondisi saat ini yang dalam masa mengalami kemarau ekstrim, aliran air di sini tidak mengalir lagi. Aku pun menemukan sumur yang pernah aku gali dulu di konten sebelumnya. Aku menggali sumur ini dengan kedalaman 10 meter. Namun pada saat itu sumur ini mengalami longsor, sehingga kedalamannya hanya 1 meter saja. Dan keadaan saat ini, sumur ini juga mengalami kekeringan. Dan di sekitar sumur ini aku juga menemukan tanaman bunga pining. Namun bunga ini sudah layu dan tidak bisa dimakan nektarnya maupun bunganya. Aku pun melanjutkan perjalananku, dan ternyata di area ini sangat banyak sekali tanaman bunga pining. Bunga pining sendiri adalah jenis tanaman jahe-jahean liar yang buahnya dapat dimakan. Tanaman ini juga dikenal dengan nama globe atau disebut ketimbang di berbagai daerah. Perbungaannya muncul dari rimpang dekat permukaan tanah berbentuk bongkol yang kemudian berkembang menjadi buah buni berbentuk bulat seperti telur. Buahnya berwarna merah keunguan hingga kehitaman saat masih muda dan memiliki aroma yang sangat harum. Buah yang matang rasanya manis, agak masam, dan sering dimakan segar atau dijadikan manisan tradisional. Aku pun suka mencicipi bunga ini karena rasanya yang manis dan agak sedikit hangat-hangat seperti jahe. Setelah aku menemukan buah pining, tidak jauh dari lokasi itu, di sini aku menemukan buah pahong. Buah ini bergerombol sangat banyak dan memiliki warna kuning. Seperti itulah ciri khasnya buah pahong. Di sini buah pahong sendiri biasanya banyak ditemukan di dalam hutan Kalimantan. Rasa buah ini terasa asam saat dimakan dan disukai berbagai hewan di dalam hutan ini. Walaupun rasanya yang masam, buah ini bisa dimasak menjadi seperti gangan asam. Isi di dalam buah pahong ini berwarna putih mirip seperti buah apel. Buah ini kaya vitamin C dan bisa dijadikan untuk obat batuk dan demam. Namun, tidak disarankan untuk dimakan oleh orang yang mempunyai riwayat asam lambung yang tinggi. Sampai sini saja video kali ini. Video selanjutnya aku akan membangun shelter dan bertahan hidup di dalam hutan dengan bermodalkan alat apa adanya.